Sahabat senior yang diberkati Tuhan, salam sejahtera bagi semua para senior yang mendengarkan atau membaca bersama-sama, mendengarkan bersama-sama renungan pada hari ini. Sudah dapat kembali menjumpai sahabat senior lewat acara Jendela Hati, saya Pendeta Arlianus Larosa. Renungan kita pada hari ini Senin 26 Januari 2026 ditulis oleh sahabat saya Ibu Yesi Sutama dengan judul Tidak Percaya Diri, didasarkan pada kitab Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11 sampai 24. Dan sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau kembali memberikan kepada kami kesempatan untuk berdiam sejenak untuk mendengarkan perkataan. Biarlah waktu yang telah Engkau berikan ini kami boleh manfaatkan dengan baik, sehingga sungguh-sungguh perkataan-perkataan Tuhan pada hari ini boleh memenuhi hati kami dan menginspirasi kami dalam menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya bacakan kitab Hakim-Hakim pasal 6 ayat 15. Dengarkanlah firman Tuhan. Namun jawabnya kepadanya, "Maaf Tuhan, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Lihatlah, kaummu yang terkecil di antara suku Manasye dan aku ini yang termuda dalam rumah ayahku." Sahabat senior, sejak kecil Tresia Lisieux ingin menjadi seorang biarawati, tetapi tubuhnya lemah dan sakit-sakitan. Ia juga merasa kurang terpelajar dibandingkan teman-temannya. Namun ia menemukan cara mengabdi diri kepada Tuhan melalui hal-hal yang sederhana. Misalnya dalam pekerjaan sehari-hari. Tulisan-tulisannya menginspirasi banyak orang. Ia diberikan gelar doktor gereja meskipun meninggal pada usia 24 tahun. Sahabat senior, Gideon pun merasa dirinya kecil dan tidak berarti. Ketika malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan menyebutnya sebagai pahlawan yang gagah berani, ia seakan meragukan kata-kata itu. Gideon merasa lemah dan tidak layak untuk melakukan hal besar. Namun Tuhan melihat sesuatu yang lebih dalam dirinya. Potensi yang bahkan Gideon sendiri tidak menyadarinya. Gideon melihat dirinya sebagai yang paling kecil dalam keluarganya, tetapi Tuhan melihatnya sebagai calon pemimpin yang bisa menyelamatkan Israel. Tuhan sendiri yang akan menguatkannya dengan memberinya tanda penyertaan. Sahabat senior, mungkin kita pun merasa tidak percaya diri untuk melakukan sesuatu. Kita merasa tidak sebaik, tidak sehebat orang lain. Dalam melayani Tuhan, kita memang tidak harus melakukan hal-hal yang besar, tetapi cukup melakukannya sepenuh hati kita. Apapun tanggung jawab yang kita emban. Jika ada di antara para sahabat senior yang ingin didoakan, silakan menyampaikannya kepada kami melalui nomor 081281889191. Mari kita berdoa. Tuhan, jangan biarkan kami merasa berkecil hati karena kami membandingkan diri dengan orang-orang lain yang punya karunia-karunia, potensi-potensi, keahlian-keahlian, keterampilan-keterampilan, harta kekayaan yang lebih dari apa yang kami miliki. Berikan kami kemampuan untuk melihat ke dalam diri kami, untuk boleh menemukan apa yang telah Engkau berikan di dalamnya, dan untuk itu kami boleh mempersembahkan apa yang telah Engkau berikan itu untuk kebaikan-kebaikan bagi orang-orang yang berjumpa dengan kami. Kuatkan kami ya Allah. Kami berdoa bagi para senior yang bersama-sama dengan kami mendengar firman-Mu pada hari
pada hari ini. Biar dengan kemurahan Tuhan para sahabat, saudara boleh terus mengerjakan hal-hal yang bisa mereka kerjakan dari tempat mereka. Boleh merasakan kegembiraan dan kedamaian dalam melewati hari-hari yang Tuhan anugerahkan. Beri mereka kesehatan yang baik ya Allah, supaya dengan kesehatan yang baik mereka boleh menikmati terus kemurahan Tuhan berupa usia yang panjang. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian sahabat senior renung kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan menyertai saudara.